Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di video kali ini, saat ini saya sedang berada di rumah ya, rumah yang di Jonggoro. Nah, kali ini saya mau bikin video tentang pemakaian oli samping bekas. Bukan oli samping. Pemakaian oli mesin bekas untuk digunakan di motor Vespa atau 2 tak sebagai oli samping. Kok bisa Bang Andre pakai oli mesin bekas digunakan sebagai oli mesin utama buat Vespa Bahenol? Ya bisa, karena kebetulan 1 bulan yang lalu ya. Jadi pemakaian yang saya lakukan udah sekitar 1 bulan ya. 1 bulan yang lalu itu pas malam-malam, kebetulan malam banget, bensin saya habis dan oli samping habis, dan ada bengkel buka ya. Jadi otomatis saya meminta bengkel tersebut ada bekas oli mesin enggak, ternyata ada. Intinya seperti itu ya, ternyata ada. Dan juga ada satu alasan lagi, waktu itu saya benar-benar belum punya uang ya. Waktu itu saya benar-benar tidak ada uang untuk membeli oli samping yang normal. Intinya seperti itu ya. Percayakah apakah saya nggak punya uang? Ya harus percaya, karena saya sendiri yang bilang. Karena waktu itu memang benar-benar saya nggak pegang uang sama sekali. Dan akhirnya saya memakai oli mesin bekas. Ini kalau kalian nggak percaya, ini udah saya pakai hampir 1 bulan. Dari saya dulu mintanya ini full ya, penuh ya. Ini berapa mili? 800 ml ya. Ini saya pakai terus selama kurang lebih 1 bulan ini. Sekarang mungkin tinggal sedikit banget, nggak ada seperempatnya ya, mungkin ya seperempatnya lah, tinggal 1/4 botol. Jadi selama kurang lebih 1 bulan saya memakai oli samping bekas ini. Bukan oli samping, oli mesin bekas di Vespa saya. Ini akan saya kasihkan. Itu si celeng masih ada, tenang saja. Celeng itu masih ada, selalu menanti pokoknya. Ini kan hitam kan, hitam kayak gini kan. Ini akan saya taruh di tangki bensin. Nih, jadi 1 bulan ini tangki bensin Vespa saya isinya selalu oli mesin bekas. Ya Habibi ya Muhammad ya arusah hafika ini, ya Habibi ya Muhammad ya arusah ini. Mari kita sejenak sholawat Jibril untuk melancarkan segala macam usaha yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Nah, jadi lanjut obrolan yang tadi ya. Nah, kalian kan pasti bertanya ya, nah nilai plus minusnya pemakaian oli mesin bekas di motor 2 tak atau di Vespa pada khususnya apa Bang? Ya kalau boleh saya ngomong ya, itu nilai plusnya nggak ada sama sekali. Ya paling kalau nilai plusnya itu adanya cuma hemat ya, irit ya, alias nggak modal. Kalian tinggal pergi ke bengkel yang ada di pinggir jalan, terus minta oli mesin bekas, oli mesin tatapan, itu kan pasti gratis kan, nggak disuruh bayar kan. Ya itu udah, itu intinya nilai plusnya irit saja, tidak ada yang lain. Nah kalau ada nilai plus kan pasti ada nilai minus ya. Minusnya itu banyak banget sebenarnya ya, pol banyaknya, saking banyaknya pokoknya lah ya. Yang pertama jelas pemakaian oli bekas untuk oli samping itu mengakibatkan kerak-kerak di mesin itu lebih cepet banget ya. Jadi kayak semacam nanti sil kerakasnya hitam, terus lahar-laharnya juga nanti jadi hitam, pistonnya juga jadi hitam gitu kan ya. Terus silinder headnya itu ngoncop businya itu juga jadi hitam. Nah kalau udah hitam kan pasti ada efek sampingnya ya, otomatis
pembakaran tidak maksimal, pembakaran tidak optimal gitu. Kalau pembakaran udah nggak optimal, otomatis motornya jadi pelan, jadi tidak kenceng lagi, jadi tidak oye lagi pokoknya ya. Itu efek negatifnya yang paling utama. Dan ada lagi sebenarnya ya, ada lagi. Kalau untuk motor 2 tak dengan kompresi tinggi, padahal rata-rata motor 2 tak itu kompresinya tinggi ya, kompresi padat gitu ya, high compression gitu ya. Nah itu biasanya pembakarannya kurang bagus, yang mengakibatkan yaitu tadi piston bisa gancet, bisa ngejim ya. Piston dan ring itu bisa ngejim. Nah kalau ngejim otomatis kan macet kan ya, otomatis baret ya, baret di bagian piston, baret di bagian dinding linernya ya, liner buringnya itu ya, itu pasti baret. Wes pokoknya banyak banget sih sebenarnya ya, efek negatifnya itu banyak banget. Terus yang selanjutnya efek negatifnya adalah baunya itu loh, baunya yang tidak nguati ya, baunya di asapnya gitu ya, knalpotnya itu waduh sungguh-sungguh sangit sangit dan gila nih pokoknya lah. Jadi ya kayak gitulah ya, otomatis pembuangannya jadi kotor ya, dan mengakibatkan lubang buangnya atau exhaustnya dan akhirnya menuju ke arah knalpot. Exhaust itu knalpot ya nah itu kan jadi kotor banget. Nah mengakibatkan kotor dan berkerak, otomatis ya berkerak, kerak-keraknya itu banyak di lubang exhaustnya yang di bagian buring dan exhaust yang di bagian knalpot. Kerak menumpuk, lebih cepat menumpuk, dan akhirnya juga bebel gitu kan ya, bebelan gitu, mampet begitu, otomatis mampet dan mengakibatkan performa mesin jadi turun juga gitu bro. Jadi efek negatifnya itu banyak banget, saking banyaknya intinya lah ya. Jadi saya sebutkan yang 3 poin saja yang paling utama ya, dan yang lainnya itu banyak banget sebenarnya yang tidak bisa nyendal wih, jadi enak ini motor ya udah dibetulin Mas Ipul, jadi enak ya padahal ya belum dibetulin apa-apa, cuma ganti plat aja untuk mencegah keropos ya, maksudnya untuk mencegah patah tulang ya belum diapa-apain gitu. Jadi ya intinya gini loh. Nah kalau udah tahu banyak efek negatifnya, nggak ada efek plusnya, kenapa kok saya pakai? Ya itu seperti yang sudah saya bilang tadi ya, bahwa saya waktu itu kepepet, bener-bener lagi no money, I don't have money ya bener saya itu kalau ngomong jujur ya, sebenarnya nggak boleh bilang nggak ada uang ya, belum punya uang ya, karena kita itu nggak boleh nggak ada, bilang nggak ada itu nggak gitu ya, harusnya kita bilangnya belum ada ya kan, belum ada karena memang hari ini belum ada, bisa saja nanti ada, bisa saja besok ada begitu. Nah waktu itu saya itu belum ada uang gitu loh, bener belum ada uang gitu. Jadi ya udah kepepet akhirnya, dan akhirnya ketika sudah mendapatkan uang, karena saya sudah terlalu asik dengan oli mesin, akhirnya ya saya pakai terus gitu aja, latah gitu harusnya ketika sudah punya uang kan harusnya beli oli samping ya, ternyata malah sudah asik sendiri dengan oli mesin bekas ini. Ya udah akhirnya saya pakai terus begitu, akhirnya hampir habis ya, nunggu habis aja lah, nanti saya beli lagi lah ya nunggu oli mesin habis terus nanti saya beli yang oli samping yang normal, yang sewajarnya begitu lah nah ini kan karena pemakaian 1 bulan ya, saya pakai terus ya, ini belum saya bongkar mesinnya sebenarnya, belum saya bongkar seperti apa dalemannya ya. Ya nanti kawan-kawan akan saya bongkar ya, sambil persiapan buat perjalanan juga ya, insya Allah ya. Mempersiapkan Vespa saya ini kan saya lakukan kan bertahap ya, step by step gitu ya. Nah nanti akan saya kasih lihat kepada kalian seperti apa efek pemakaian oli mesin bekas di Vespa Bahenol ya.
Wah, kalau dibongkar nanti pasti gila nih bentuknya nanti mesin. Aduh, saya nggak bisa membayangkan seperti apa kotornya begitu. Ya, tapi amini saja, bro. Apapun yang kita punya itu amini saja, gitu kan ya. Nggak boleh muluk-muluk, ya muluk-muluk nggak apa-apa, angan-angan dalam angan-angan nggak apa-apa, karena kun fayakun, kun hi kun hijat kun fayakun. Ya, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan bisa menjadi kenyataan. Kalau kita berangan-angan tinggi, itu nggak apa-apa, bisa saja kun fayakun jadi, maka terjadilah. Tapi kalau kita hanya ngangen-ngangen wae tanpa usaha, ya sama aja bohong. Harus diimbangi zahir dan batinnya kan ya. Zahir dan batinnya harus diimbangi. Oke, mungkin daripada saya banyak omong dan videonya jadi kepanjangan, akan saya akhiri dulu videonya sampai di. Dan jangan lupa, jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mau geber-geber Mas Ipul biar bangun pagi. Udah bangun belum ini orang? Belum kan? Geber-geber saja. Pul! Tangi Pul! Tuh. Cara membangunkan orang paling efektif